Masuk sih. Ojo lah ambiar kok. Ojo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Panji Paramosastro TV. Oke, terima kasih untuk subscriber maupun viewer dari Panji Paramosastro TV yang selalu setia menanti konten-konten dari channel kami. Ini kali ini kita sowan guys, sowan by Jas. Mbah Panji. Kan Mbah Panji. Mbah rong diputu mbah ya. Kita silaturahmi ke tempatnya Bang Ayong. Salam-salam sih, Mas. Nih. Halo. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Panji Paramosastro TV dan juga Bang Yos Channel Reborn. Ya, channelnya Bang Yos Channel Reborn. Masuk. Ini collab nanti, ini kedatangan Mas Panji dari Dusun Klepon, oke? Ceritanya mau cangkruan bareng Mas Panji, ini sharing-sharing, ini sama cerita-cerita perjalanan gimana kita membuat konten kita terus menggeluti dunia konten kreator ini. Iya, betul. Terus seperti apa perjalanannya saya nanti Mas Panji akan tanya-tanya, entah itu apa nanti yang ditanyakan, saya juga nggak tahu. Kita akan kulik-kulik ya sampai dalam, wah ilmunya dikeluarkan semua. Jangan terlalu dalam, Mas. Ya, oke. Teman-teman, ikuti seperti apa keseruannya saya sama Mas Panji. Nanti Mas Panji tanya sama saya itu tentang apa, saya juga penasaran, oke? Saya juga penasaran tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam dirinya Bang Ayong ini, karena dia banyak ilmu guys. Mungkin setelah ini saya akan buat channel, nanti juga belajar bareng sama Mas Panji, mau belajar jadi dalang wayang. Belajar ngantemi wong guys, ngantemi wong. Pokoknya terima kasih untuk Bang Ayong kerso didolani, kerso siap. Semoga channelnya sering-seringnya nggak apa-apa. Oke lah, siap. Semoga channelnya semakin banyak iklannya. Amin. Tambah monet. Amin. Dan juga subscribernya makin lama makin nambah. Amin. Sebaliknya juga begitu, Mas Amin. Panji, subscribernya biar nambah terus. Oke guys, ini ya sudah jam 1:15 ini. Wah, pagi banget. Jadi untuk teman-teman yang kangen dengan program terbaru dari Panji Paramosastro TV, yaitu cerita mistis. Nah, ini kita hidupkan kembali setelah pandemi ini. Tapi tetap ya, prosedurnya tetap jaga jarak, ini bawa masker dan bawa hand sanitizer. Itu ada di jaket, sudah saya siapkan. Nanti tetap walaupun kita buat konten ya Mas ya, tapi tetap mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk teman-teman tetap berkreatif tapi tetap jaga kesehatan. Oke Mas, untuk Bang Ayong ini pertama kali buat channel ini tahun 2015. Tahun 2015 itu sempat membuat channel, terus 2016 awal mungkin ya emang nggak kerawat ya, jadinya 2016 awal itu sempat lupa passwordnya mau buka channel karena ganti handphone, jadinya lupa password, akhirnya hilang. Ya lumayan sih, subscribernya ada sekitar 450 subscriber. Cuman ya itu memang lupa password, terus akun emailnya pun juga lupa. Pada akhirnya mau ndak mau ya bikin lagi. Sekarang channelnya berapa Mas? Channelnya sekarang alhamdulillah sudah ada 11.
11 gas. ugal-ugalan guys. Ini memang saya itu pelaku seni kreator YouTube, bukan intinya pertama itu membangun nggak apa ya, melulu untuk cari rezeki, cari uang, enggak sih. Memang jiwa seninya di situ. Jadi membuat konten-konten, berkreasi, masuk keseruan lah intinya, keseruan. Tujuannya bukan memang mencari uang. Kalaupun nanti sampai sekarang pun sudah ada monet, sudah ada iklan, subscribernya sudah banyak, ya alhamdulillah, dinikmatin aja. Seberapa yang kita dapat tetap dinikmatin aja. Yang penting terus berkreasi, terus berkarya aja. Terus berkarya, jangan kendor, terus berkreasi terus pokoknya. Oke. Seperti itu. 11 channel itu kalau monet semua guys, itu bisa bangun rumah. Bangun rumah ya. Tergantung yang nonton. Aku besok juga bangun rumah guys, tapi rumah Doro istilahnya. Karena sulit dari. Jadi gini, ngomong-ngomong soal channel saya yang ada 11 itu, Mas Panji sudah subscribe apa belum ini? Sudah. Oh, sudah. Terima kasih. Jempolnya 11 Mas. 10. 11 Mas ya. 11 satu di tengah Mas. Oh gitu. Ini ya. Mas maksudnya ini Mas. Bukan anu ya. Itu ini jujur yang konten terbaru ini cerita mistis sih, saya terinspirasi dari Mas Ayam gitu. Kan sampean juga kreator genre mistis juga, salah satu kreator genre mistis. Jadi pernah di kreator mistis gitu lah. Ya, memang untuk sekarang kalau yang kreator untuk yang channel mistis itu memang saya sudah nggak berkecimpung di situ. Memang ada sedikit problem, jadinya ya mau nggak mau kita sepakat, saya, teman saya sendirilah untuk vakum dulu. Jadi untuk yang channel mistis memang sengaja kita bubarkan. Jadi kita bubarkan. Cuma ya di situ memang saat membuat konten, bikin video itu kayak perjalanannya seperti apa, malam-malam kejadian apa, itu memang banyak di situ. Ya. Dan itu enggak settingan guys, asli itu. Asli. Saya nggak pernah sedikit pun membuat konten itu rekayasa atau apa, enggak. Karena di situ nanti ada nilai kayak apa ya, pembelajaran lah di situ. Kalau kita terlalu membuat prank atau membuat sejenis video-video sinematik atau rekayasa, membuat film-film horor gitu, editan lah. Ya bagus sih, memang peminatnya banyak, cuma kan serasa kayak membodohi penonton kan, nggak natural. Ya nggak natural. Kalaupun nggak dapet penampakan ya seadanya itu kita tampilkan. Jadi ya nggak melulu harus ada penampakan, enggak. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman kalau buat konten mistis, kalau nggak dapat penampakan, kalian bercermin aja guys. Nanti akan takut kalian nanti. Wajahnya sendiri. Betul. Jadi jangan mandi kalau bikin konten, biar terlihat buruk. Nanti kalau nggak dapat penampakan, wajahnya sendiri dijumpa. Bercermin. Mestinya kan Mas Ayong kan sering mengalami hal-hal mistis. Ya, alhamdulillah lumayan. Kalau banyak ya nggak banyak banget sih, cuma pernah ada 1, 2, 3 kali pernah kejadian. Itu memang ya apa ya, kita bukan bermain, kita membuat videonya memang tentang itu. Ya mau ndak mau, kalaupun kelihatan sosok atau penampakan, ya memang keharusan yang diminta kan itu. Jadi kita kan dapat hasil penampakan. Kalaupun nggak dapat, kita nggak mungkin menghapus video itu, tetap kita tampilkan apa adanya. Kalaupun nggak ada penampakan, ya mungkin pergerakan atau ada energi-energi, benturan-benturan dari sosok-sosok astral mungkin, ya seperti itulah. Itu pengalaman yang paling seram selama penelusuran itu bagaimana?
pengalaman paling serem selama penelusuran itu pertama itu yang ketika kita membangun channelnya itu paling serem sendiri itu di Rumah Sakit Ashifa. Itu letaknya ada di Tangkil, Desa Tangkil Wlingi. Yang pertama itu kita ketika masuk, ya mohon maaf untuk pihak yang bersangkutan atau penjaga ataupun pemilik Rumah Sakit Ashifa, saya mohon maaf ketika itu saya memang nggak ada izin untuk masuk ke wilayah rumah sakit. Memang di situ nggak ada penjagaan, kita masuk sedikit memaksa lewat pagar sebelah, jadi memanjat pagar. Mohon maaf sebelumnya ya. Itu kejadian pertama, kita membuat video di situ berempat, saya, Budi, Andre, dan juga Aziz. Ketika saya naik, pertama kita membuat sejenis sinematik, video sinematik di bagian depan. Memang sih ketika kita masuk di situ, pertama saya paling merasakan di situ banyak sosok-sosok yang mungkin ada sejenis penunggu lah di situ. Di pintu depan itu belum masuk mas, masih di depan ada sosok-sosok astral di lantai 2. Jadi saya cuma diam aja lah, mungkin ya memang gitu yang kita cari, jadi ya nggak apa-apa, mau nggak mau kita tetap shoot di situ. Sudah ngerasa nggak enak, terus setelah itu kita naik, nggak masuk lorong ke bawah dulu, lorong lantai paling bawah. Di situ saya merasakan memang ada sejenis kayak penampakan arwah ya, itu arwah kayak perempuan lah. Memang sedikit apa ya, kalau saya di pengalaman saya cari konten misteri itu, pertama sih nggak horor, tempatnya memang ya gelap, sepi, senyap, nggak ada orang, nggak pernah didatengin orang. Cuma kalau di Rumah Sakit Ashifa itu hawanya seperti ramai, tapi padahal di situ nggak ada orang mas. Sorry, ini nggak endorse guys. Tadi habis pergi. Terus setelah itu kita naik, enggak ke bawah, masih di area bawah. Kita masuk ke ruang jenazah. Di situ memang ada penampakan seperti sosok kayak ada mata merah di bagian pintu kamar jenazah atau ruang otopsi. Di situ memang ada penampakan mata merah di bagian kanan. Cuma yang pertama itu memang saya nggak ngelihat, kameramen saya yang ngelihat, cuma dia diem, sempat dia nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong, lempar-lempar. Itu Mas Aziz. Mas Aziz ya? Ya, itu sempat kapan-kapan collab sama Mas Aziz. Ditunggu Mas Aziz. Sempat sedikit, mungkin ada sedikit benturan energi, jadi kayak ketakutan. Kakinya buat melangkah itu berat, memang di situ berat. Cuma Mas Aziznya nggak mau ngomong, dia terus nahan. Sampai akhirnya keluar dari ruang jenazah, ruang otopsi, kita memutuskan untuk naik ke lantai 2. Tapi sing Mas Aziz lihat sosok itu kerekam kamera enggak? Kerekam kamera. Saya taunya bukan pas di situ, dikasih tahu di situ enggak. Kita pas mau edit video. Di situ Mas Aziz menjelaskan kalau sosok penampakan itu memang ada. Terus gangguannya seperti apa, Mas Aziz merasakan apa di bagian tubuh sebelah mana, itu cerita semua. Nah, setelah itu kita memutuskan naik ke lantai 2 ke ruang VIP untuk lorong kamar yang pertama VVIP dan VIP. Di bagian depan ada ruang resepsionis dan juga kayak apoteker gitulah. Kita masuk di situ, sempat Mas Budi itu merasakan seperti ada gangguan makhluk astral. Punggungnya itu rasanya sakit katanya di Rumah Sakit Ashifa itu. Punggungnya rasanya sakit. Terus dia bilang sama saya, "Mas sayang, punggung saya sakit." Oke, nggak apa-apa, tetap istighfar. Saya suruh berzikir di situ. Wiritan lah mas, wiritan. Wiritan di situ tetap jalan. Jadi dia pegang flash, pegang lighting. Tetap saya suruh wirid lah di situ, pelan-pelan, tapi nggak boleh berhenti. Ya, pelan-pelan, lama-kelamaan akhirnya punggung yang sakit itu hilang, sakitnya hilang seketika di situ. Mungkin 5 menit sampai 10 menit dari pertama yang dirasakan. Nah, setelah Mas Budi merasakan itu, ternyata memang ada sosok di situ. Kebetulan pas malam hari itu kameramennya Mas Aziz yang tadi sudah diganggu di lorong bagian bawah, itu di bagian lorong atas di kamar VIP dan juga
dekat ruang apoteker bagian depan atas, merasakan ada sosok. Dia bilang di situ, "Mas, saya ngerasakan nggak enak di situ." Oke, nggak apa-apa, diam, tetap istighfar, istighfar. Saya bilang gitu, istighfar. Terus sempat saya berhentikan sebentar, saya cut kamera, saya suruh baca ayat kursi sama Al-Fatihah. Ya sebisanya lah Mas, namanya juga saya sama teman-teman itu kan memang belajar, nggak ngerti apa-apa. Ngertinya cuma ya kita punya Gusti Allah gitu aja. Ya setelah itu kamera shoot saya dan juga teman-teman di situ. Saya kan di situ menjelaskan ruang apa, ruang apa, ruang apa. Setelah kamera memutar ke belok ke lorong bagian kanan, itu ada pocong di situ. Saya nggak tahu, saya Mas Budi sama Andre itu nggak tahu. Yang tahu Mas Aziz. Seketika Mas Aziz langsung shock, lari ke depan ke tangga bagian depan atas, langsung turun, lompat pagar dia. Jadi saya, Andre sama Mas Budi itu ketinggalan di lantai 2. Seperti itu Mas. Ya dimaklumi aja lah. Namanya kalau takut ya tetap takut, merinding ada merinding. Cuma kalau berlari ya memang mungkin dia yang lebih dulu tahu, melihat ya jadi kaget. Tapi itu sempat kerekam aja. Sempat kerekam, ada sosoknya. Pas aku tak lihat di channel ya kan. Astagfirullahaladzim langsung. Iya, teriak astagfirullahaladzim, langsung lari dia turun ke lantai bawah, melompat pagar pertama kita bobol pintu masuknya tadi itu. Ya seperti itu. Sampai di bagian depan Mas Andre sama Mas Budi sebelum pulang mau mendekati mobil itu muntah-muntah di situ. Kena serangan mungkin tadi ya, nggak tahu serangannya yang bagian mana, atau lantai bawah atau atas tadi penampakan yang nggak tahu. Nah, Mas, seperti itu. Ya, menyiasati ketika ada serangan dari makhluk-makhluk gaib penunggu sekitar situ itu bagaimana Mas? Kan pernah tuh sampai pas jenengan buat konten di Kaliabab sampai kesurupan semua. Oh, Kaliabab yang bekas pembunuhan itu. Untuk maksudnya menyiasati gimana Mas? Untuk penyembuhan gangguannya itu. Ya saya sebagai manusia normal, saya juga orang muslim, saya tetap pertama Al-Fatihah lah untuk mau mengeluarkan sosok-sosok astral. Ya memang itu sedikit ada tenaga sih, cuma kalau doanya ya tetap kita punya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Kita pukul bagian leher tapi jangan keras-keras Mas, pingsan nanti. Kita tetap pukul pelan-pelan bagian leher bagian bawah, pelan-pelan aja kita pakai Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau kita yakin, kita percaya kita punya Gusti Allah, pasti sembuh. Seperti itulah ya, yang saya bisa cuma itu Mas. Jadi kalau selebihnya ya mohon maaf, saya kurang paham. Seperti itu. Merendah guys, Mbak merendah guys. Enggak merendah, memang seperti itu. Tapi pas penelusuran itu sebelum syuting itu ada nggak Mas, contohnya perizinannya kepada Yudang yang situ apa bagaimana, itu ada ritual maksudnya? Ritual. Kalau ritual ya kita sebagai orang Jawa harus mentaati peraturan adatnya Jawa juga. Kita orang Islam seperti apa ya, kita harus tetap menggunakan Islamnya orang Jawa. Seperti itu. Tapi pernah enggak Mas suguh apa itu ada kejadian apa gitu? Kalau suguh itu pernah, tapi enggak di Kaliabab enggak Mas. Itu di tempat lain, Candi Waringin Branjang, ketika itu malam hari mau cari bibit pohon genitri. Tumbuhan yang masih kecil itu Mas. Di situ saya sama teman saya namanya Mas Ridwan. Mas Ridwan itu memang sengaja dekat hutan Sengon, ke bagian selatan Candi Waringin Branjang. Di situ memang katanya temannya ada bibit pohon genitri di situ. Itu mana ya? Berarti sebelum mulai syuting ya, tidak direkam kamera, oh, enggak. Itu bukan waktu syuting, enggak. Memang kegiatan malam hari itu cari bibit pohon genitri.